apakah akan bisa mengikuti pelajarannya, apakah akan butuh bantuan tertentu gitu ya, supaya dia bisa optimal atau senangnya menulis, bikin report, bikin cerita. Nah, itu yang informasinya bisa didapatkan lah dari si tes minat bakat ini. Oke. Kita ingin bidang sesuatu, tapi punya nggak kemampuan nih untuk mendukung bidang tersebut gitu ya. Tes ini, ya namanya juga tes psikologi ya, Iya. sebenarnya tidak ada istilahnya berapa persen akurat gitu ya. Istilahnya kan ada potret sekarang ada filternya atau gimana itu kan istilahnya kan anak kayak nggak jujur ya dengan aslinya gitu. Apakah sebenarnya bisa tapi kurang latihan misalnya kan bisa saja, atau memang ya agak jauh gitu ya dari bakat yang diekspektasikan oleh standar. Apakah memungkinkan dengan tes minat bakat itu bisa membantu mereka juga tuh untuk menemukan oh ternyata mereka punya potensi atau punya minat bidang Ya, tertentu yang sebenarnya sama ini mereka tuh nggak tahu oh masa ya saya ke sana gitu. iya, iya. Nah, itu tetap bisa sih Bisa sebenarnya, ya. karena saya percaya ya nggak ada kata terlambat ya sebenarnya kalau kita ingin ingin coba gitu ya, dan manusia kan selalu evolving ya, berubah gitu ya. Kalau emang mau dan belajar pasti juga bisa. Berarti kalau mereka yang seperti itu, yang mungkin ya paham sih karena selama ini kan pasti ada kesibukan ya seperti itu. Betul. Nggak apa-apa nanti ketika sudah di level SMP itu tetap bisa mengikuti gitu ya. Pasti kan juga ada masukannya gitu dari tes tersebut. Nah, tapi kayaknya akan banyak saran-saran pengembangannya nih gitu dari mungkin psikolognya atau hasil tesnya tersebut ya. Artinya apa? Berarti karena sudah waktunya nih udah harus menentukan, berarti sudah harus lebih fokus untuk mencari nih. Kalau sebelumnya belum, nggak apa-apa. Oke, let's start now lah gitu. Let's start now untuk melihat aspek-aspek tersebut gitu. Nanti akan muncul biasanya list minat ya yang dirasa cocok gitu. Tapi kembali lagi ke anak dan orang tua yang harus, oke, udah ada masukan seperti ini, kita harus cari tahu sendiri dulu gitu kan ya. Oke, kalau misalnya bidang seni, emang ada apa aja sih di bidang seni gitu. Nah, itu yang harus secara aktif dilakukan ya pribadi ya sama oleh anaknya maupun orang tuanya. Seni nanti misalnya ada seni tari atau misalnya seni musik gitu. Oke, kalau seni musik ada profesi atau jurusan apa sih gitu ya yang hubungannya dengan musik, dari jadi mungkin ya musisi beneran Posisi. sampai yang mungkin editing kan ya, atau bikin musik untuk film misalnya, karena kan banyak ya sebenarnya seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan nih masukan tersebut, memang kembali lagi ke anak dan orang tua yang harus cukup aktif mencari gitu. Oke, ternyata sebanyak itu pilihannya, pelan-pelan baca satu-satu gitu, research lah gitu ya, dan akhirnya anaknya bisa juga untuk mematch-kan, oke ini kayaknya lebih menarik nih buat aku dibandingkan dengan yang lain. Oke, Gitu. jadi itu ngebantu banget sebenarnya ya buat kita mengetahui. Nah, kalau Mhm, ditanya nih mhm, mungkin ada Growers yang masih penasaran, mhm. emang seberapa akurat sih tes minat bakat itu? Ya, iya itu juga sesuatu yang sering ditanya ya, Iya, dan pada akhirnya tes ini ya namanya juga tes psikologi ya, iya. sebenarnya tidak ada istilahnya berapa persen akurat gitu ya. Kalau tes-tes medis pun juga kadang-kadang kan ada ya, maksudnya yang eee, nggak Nggak bisa 100% 100% gitu gitu ya, kan ya ya, betul betul. jadi kalau misalnya angkanya itu memang tidak ada gitu ya. Mhm, Tapi kalau tes itu dikerjakan dengan serius, istilahnya anak juga tahu tujuannya ini buat apa gitu ya. Ketika dia mengerjakan juga dia cukup fit gitu ya dan serius gitu benar-benar membaca pertanyaannya, nggak langsung ada kan yang asal jawab gitu ya, oh maaf iya, ya, biar cepat selesai misalnya atau bagaimana, itu akan cukup merepresentasikan gitu. Jadi oke. kalau dia serius, dia benar-benar baca, dia tahu dan paham kenapa saya melakukan ini, nanti output-nya seperti apa, bagaimana itu akan membantu saya gitu ya. Kalau seperti itu biasanya akan sangat sesuai sih sebenarnya dengan keadaan dari anak tersebut. Gitu. Oke. Karena balik lagi tadi kan potret ya Ya. gitu kan ya sebenarnya. Jadi kalau kita juga istilahnya kan ada potret sekarang ada filternya atau gimana itu kan istilahnya kan anak kayak nggak jujur ya dengan aslinya gitu, tapi lebih jujur, lebih apa adanya, maka lebih bisa mengcapture gitu kemampuan dan minatnya saat itu. Dari tadi sorry nih agak mundur sedikit nih. Dari tadi kita bilangnya tes minat bakat terus ya. Jadi mungkin ada masih orang tua yang atau groomers yang masih bingung nih. Sebenarnya ada beda nggak sih antara minat dan bakat itu sendiri? Oke, iya.
Iya, jadi sebenarnya ada gitu ya pasti. Karena balik lagi kalau minat itu adalah sejauh mana kita menyukai sebuah kegiatan tertentu. Itu adalah Oke. minat. Kita ya kalau kita minatnya seni ya kita seneng Mmm, ngerjainnya gitu kan ya. mhm. Kita nggak istilahnya ketika mengerjakan itu nggak setengah-setengah karena emang kita seneng ngerjainnya gitu kan Mmm, ya. Sedangkan kalau bakat karena bakat artinya adalah kemampuan gitu kan ya. Jadi oke. kemampuan seseorang seberapa sih dia bisa melihat sebuah gambar dan kemudian menalarkan ini gambarnya nanti kalau sudah uh, apa kan gambar itu 2 dimensi ya Iya. misalnya terus nanti kalau sudah aslinya kayak gimana gitu kan ada orang yang mungkin nggak terbayang gitu ya Mhm. dari gambar jadi 3 dimensi kemudian jadi misalnya dari gambar bangunan gitu nanti bangunan aslinya kayak gimana ya gitu kan ada yang nggak tergambar tapi ada Iya, juga yang memang mampu gitu mampu. punya kemampuan untuk bisa membayangkan oke nanti dimensinya seperti ini Mhm. kalau dengan skala seperti ini nanti bangunan aslinya seperti apa misalnya gitu ya nah itu ada salah satu kemampuan yang diukur sebenarnya gitu jadi Oke, kemampuan spasial istilahnya. kemampuan spasial, oke. Dan karena ini adalah istilahnya satu paket kan ya di Mmm, tes bersama, oke. let's say minat dia adalah menjadi seorang arsitek gitu. Oke. Dia seneng misalnya ngeliatin video tentang rumah, dia kalau misalnya ke daerah-daerah baru, mungkin dia lihat, wah arsiteknya bagus ya gitu, Mmm, mhm. bangunannya bagus sekali gitu. Nah, dan dia kemudian ingin jadi arsitek gitu Mhm misalnya. mhm. Minatnya ada di arsitektur Arsitektur. tentang ada seninya mungkin juga dan bangunannya. Tapi kalau kita mau jadi arsitek berarti kan juga harus ada kemampuan tertentu gitu kan ya untuk mendukung pasti ada tadi kemampuan spasial, mungkin harus bisa gambar sampai pada titik tertentu, Mhm. kemampuan numeriknya juga mungkin Mmm, pasti kan ya harus oke juga mhm. gitu. Nah, Iya di wajib yang ya. bagian bakatnya ini nih yang akan melihat hal tersebut gitu. Oke. Seberapa sih bakat ini bisa mendukung minatnya Oke. gitu. Jadi oleh karena itu kenapa tes minat bakat pasti akan selalu digabungin gitu. Mmm, Kenapa mhm. istilahnya selalu tes minat bakat, nggak Iya. hanya tes minat atau tes bakat saja. Karena ketika kita memilih jurusan atau memilih sesuatu yang ingin kita lakukan, pasti kan harus ada minat tapi juga ada kemampuan. Bakatnya gitu ya, untuk Betul. mendukung ya, Iya, betul bener. betul. Nah, mungkin nggak sih, Mhm, ada yang hasilnya tuh, nggak sesuai gitu. mhm. Jadi misalnya, sebenarnya saya minatnya ke musik, tapi dia ternyata nggak punya bakat di bidang musik gitu. Mmm, Nah mhm itu kan mhm. jadinya, mungkin agak sedikit memaksakan atau bagaimana tuh Iya iya iya. biasanya? Ya itu sangat mungkin terjadi sih ya, Mungkin karena ya? kan, minat kita bisa berminat dengan banyak hal Mhm, gitu, dan setiap hari mungkin ada topik baru atau bidang mmm, baru yang baru kita pelajari dan kayak, "Oh oh tertarik juga ya, ini sesuatu, topik yang menarik juga buat mhm, kita." Nah, tapi untuk, kemudian itu digunakan atau istilahnya kita fokuskan menjadi, let's say pekerjaan kita di masa depan atau mhm, bidang yang ingin kita fokuskan, memang harus didukung dengan, bakat yang sesuai juga gitu. Apakah artinya misalnya tadi ya mhm, ketika anak yang, minatnya di musik tapi musik, ternyata, bakatnya bukan di situ heeh, gitu. Nah, itu bisa kita lihat terlebih dahulu sejauh mana nih, bakatnya itu artinya apakah sebenarnya bisa tapi kurang latihan, iya, misalnya kan bisa saja. oke, Atau memang ya agak jauh gitu ya dari bakat yang diekspektasikan oleh standar kalau ingin masuk sekolah musik misalnya. oke, Nah, kalau seperti itu berarti mungkin harus disesuaikan gitu, diberikan pengarahan kepada anaknya bahwa nggak apa-apa lo punya minat dalam bidang tertentu, mhm, tapi kayaknya kemampuan kamu nih belum nih untuk mendukung nantinya mmm, kalau kamu ingin menjadikan ini menjadi pekerjaan kamu nanti. Istilahnya yang paling harus dicari adalah match itu gitu, di mana mmm, minat ya match dengan kemampuan yang dia bakat, miliki. oke, Dan kalau memang istilahnya kemampuannya tetap ada, berarti kan ada istilahnya improvement atau mhm, skill-skill yang masih harus dia pelajari lagi. Nah mhm, itu oke ya ya udah kita kejar yuk gitu kan mhm ya. mhm, Karena nanti di hasil tesnya akan ada saran-saran pengembangan dan biasanya ada saran praktis ya yang bisa dilakukan oleh anaknya gitu supaya akhirnya bisa closing the gap gitu istilahnya bisa sampai ke yang diinginkan mmm. tadi itu. Oke, baik. Nah, berarti kan kadang-kadang kalau kita melakukan tes minat bakat nih ya, groomers, mungkin Mhm. di sini ada groomers yang memang, ingin melakukan tes minat Mhm bakat, mhm. ataupun orang tua yang ingin melakukan tes minat bakat untuk anaknya. Mhm mhm. Nah, sebenarnya seberapa besar pengaruh
keputusan orang tua nih setelah melihat hasil tes minat bakatnya keluar, lalu orang tua mungkin ada yang membaca hasilnya, Iya ada iya ya. iya. Nah itu kira-kira biasanya itu seberapa besar orang tua bisa Mhm. membantu atau mengarahkan? Oke. Nah, saya pikir menjadi, pengaruh yang sangat besar ya, Mhm. Kak Evi ya, karena, Mhm. pastinya nanti karena kan, output, praktisnya dari tes minat bakat adalah pemilihan jurusan. Mhm. Kalau jurusan hubungannya dengan kuliah dan pasti Betul. mungkin pendanaan atau Iya. mungkin ya, seperti hal tersebut ya. Dan saya paham gitu beberapa keluarga mungkin punya value tertentu gitu Mhm. kan ya, yang emang, dia inginkan gitu untuk keluarga, untuk anak-anak gitu ya, untuk diri sendiri juga. Nah, sebenarnya tes minat bakat ini adalah sebuah, masukan gitu ya pada dasarnya. Apakah orang tua dan anak-anak perlu mengikuti gitu? Ya, tentu nggak seperti itu Iya. gitu kan. Karena mungkin ada pertimbangan lain, pertimbangan, lokasi tempat mereka tinggal, atau biaya, atau ya tadi value tertentu yang mereka punya. Nah, itu sangat mungkin bisa mempengaruhi, keputusan nantinya Mhm. gitu. Tes minat bakat ini adalah sebuah masukan ya, orang tua mungkin di rumah juga, sebuah masukan, sebuah istilahnya, eee, second option gitu ya, atau mungkin, opinion lain gitu ya yang bisa dipertimbangkan bersama anak untuk nanti pemilihan jurusannya. Tapi ya pada akhirnya tetap, sebuah diskusi yang harus terjadi antara anak dan orang tua Mhm. gitu. Karena pada akhirnya kan anak-anak yang harus jalanin ya Betul gitu ya, betul. karena mereka yang harus pilih, mereka yang harus menjalani, yang setiap hari mungkin nanti ya kuliah atau di pekerjaannya gitu yang mereka harus, lakukan. Sehingga paling penting sebenarnya match dulu dengan, kemampuan atau minat anaknya. Orang tua tentunya boleh memberikan arahan, Mhm. memberikan masukan dari pengalaman selama ini gitu kan. Pasti kan orang tua Mhm. punya pengalaman yang lebih banyak ya Betul dalam betul. pemilihan, jurusan dan kemudian dari segi pekerjaan juga pasti orang tua lebih banyak mungkin pengalamannya. Nah, itu yang bisa diberikan ke, eee, siswa gitu ya, ke Mhm. anak, "Oke, tapi menurut papa mama ada faktor ini loh yang harus kamu pertimbangkan lagi." Misalnya, Mmm. prospek kerja misalnya, itu kan Oke. kadang-kadang bisa jadi faktor yang dipikirkan Iya, ya betul gitu. banget. Apalagi sekarang katanya gitu dengan ada AI kan Mhm. ya, ada pekerjaan yang jangan-jangan gitu kan bisa digantikan, kan kita Hampir nggak tahu tergantikan ya. ya, hampir musnah gitu ya Betul. pekerjaannya Nah, ya. tapi kan ya, kita nggak pernah tahu ya ke Mhm. depannya akan seperti apa. Itu kan juga Mhm. sebuah prediksi saja gitu sebenarnya. Ya sudah, kita lebih baik berorientasi gitu ya pada ya selama ini yang kita ketahui seperti apa, di luar sana, termasuk juga masukan dari tes minat bakat tersebut begitu. Oke. Yang penting tadi balik lagi ke diskusi, Diskusi ya. antara anak dan, orang tua Orang tua. Oke. begitu. Nah, kadang-kadang diskusinya itu tuh ya Mhm jadinya mhm. akhirnya orang tua malah memaksakan gitu. Mhm Misalnya, mhm. wah ini kita ini keluarga dokter gitu misalnya Iya, ya. mhm mhm Jadi mhm. turun-temurun tuh semua harus menjadi dokter. Sementara mungkin hasil tes minat bakatnya si anak Mhm. nggak mengarahkan ke sana Iya iya. gitu. Mhm Nah, mhm. itu biasanya tuh bagaimana ya? Apakah si anak tetap harus mengikuti orang Mhm tuanya mhm gitu ya? mhm. Karena ini kita pokoknya ada gen dokter gitu Iya misalnya iya ya? iya, heeh heeh. Atau si anak itu Heeh heeh. caranya gimana tuh supaya Oke, memang iya. tetap sesuai dengan hasil dari tes minat bakat Mhm tersebut? mhm. Iya. Iya memang banyak sih, seperti itu ya. Tapi sebenarnya, menurut saya kembali lagi ke, kemampuan dan minat anak, menurut Oke. saya seperti itu. Apakah nanti, hasilnya seperti apa, yang penting coba dulu untuk obrolin gitu, Mhm untuk mhm. diskusiin dulu. Kenapa sih orang tua punya value seperti ini? Mungkin kan orang tua karena sudah, kenal, misalnya bidangnya Mhm gitu, jadi mhm. ketika nanti kalau sudah selesai sekolahnya mungkin akan bisa lebih mudah mungkin ya masuk ke, Ah. pekerjaannya karena sudah kenal lah orang-orang di pekerjaan tersebut. Mmm. Kalau sama satu profesi yang sama sekali nggak dikenal, yang Mhm. asing, yang ini kok saya nggak terlalu familiar misalnya dengan, akuntansi, nanti kamu dapat kerjanya gimana? Kadang-kadang kan orang tua Iya ada betul pemikiran betul. seperti itu ya. Iya. Nah, ya sudah itu komunikasikanlah dengan anak karena, "Oh, Mhm. papa mama agak, khawatir nih kalau nanti kamu ke depannya Mmm. kayak gimana ya? Karena, Mmm. pasti kan makin banyak yang lulus, nanti juga Mhm. mungkin kompetitornya banyak dan segala macam Banyak. gitu. Dan, mungkin saat itu anak-anak kan juga jadi makin bisa lebih berpikir, Mhm. "Oh ya itu sebuah poin yang oke juga ya sebenarnya." Karena ya tidak bisa kita pungkiri ya di remaja itu kadang-kadang memang masih butuh nih Iya, gitu masukan bimbingan gitu ya. ya, betul. Heeh. Karena kan, secara struktur otak pun mereka memang biasanya akan lebih, pilihan-pilihan yang lebih
yang nyaman dulu gitu dengan mereka, mungkin ke depannya atau faktor-faktor lain yang istilahnya nggak mereka pikirkan itu kayak nggak terpikirkan aja sih sama mereka gitu ya, sehingga emang orang tua yang harus masukin nih Betul, faktor-faktor betul, lain. betul. Mungkin satu hasilnya adalah anak-anak juga bisa jadi mempertimbangkan kembali gitu kan ya pilihan dia. Oke, tapi selama kemampuan itu ada dalam anak tersebut, itu sebenarnya masih nggak apa-apa istilahnya. Mmm, Misalnya tadi yang soal kedokteran ya, iya, kalau memang anaknya punya kemampuan dan setelah diskusi-diskusi, oke ya ternyata anak bisa melihat bahwa oh ada value nih ternyata masuk ke bidang kedokteran dan memang mmm, didukung oleh kemampuannya. gitu. Nah itu saya pikir nggak apa-apa gitu. Mhm, Atau mungkin ada ruang untuk berkompromi, mungkin nggak harus dokter, tapi di bidang medis gitu ya kan ada. Pasti kan kadang-kadang kata-kata dalam hasil tersebut terbatas ya, kita iya, nggak benar-benar tahu apa sih maksudnya gitu. Kalau bisa sih memang diikuti dengan tahu value itu aja kan udah mulai mengerucut tuh. Oke ada berarti jangan pilih bidang-bidang yang terlalu apa ya istilahnya harus bikin keputusan yang cepat misalnya. Kembali lagi pada dasarnya memang aktif dari anaknya sih untuk kemudian meyakinkan dirinya adalah ini adalah emang jurusan yang tepat buat aku.